Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan salah seorang sufi perempuan yang hatinya menyala-nyala karena cinta. Ia lahir sekitar 717 Masehi di Basrah. Keluarganya sangat miskin dan hampir tidak memiliki apa-apa. Namun, kemiskinan itulah yang menjadikan ia jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika Rabi'ah baru dilahirkan, kedua orang tuanya sedih karena tidak memiliki apa-apa. Bahkan minyak yang dapat menghangatkan perut anak pun mereka tidak punya. Namun ayah Rabi'ah selalu percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia selalu mengurungkan niatnya untuk meminta setetes minyak pun ke tetangganya karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kesedihan menyelimuti dirinya dan kekhawatiran akan Rabi'ah yang masih bayi terus membayang-bayangi, ayah Rabi'ah tertidur. Dalam tidurnya, ia mimpi bertemu Rasulullah SAW dan datang menghiburnya. Rasulullah SAW pun berpesan tentang sesuatu yang menggembirakannya. Janganlah engkau bersedih karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu merupakan ratu kaum perempuan dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaummu. Tentunya pesan Rasulullah SAW tersebut merupakan garansi suatu kepastian tentang kedudukan atau makom seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan pesannya. Besok pergilah engkau menghadap gubernur Basrah, Isa Az-Zaddan, dan tulislah kata-kata berikut ini. Setiap malam engkau mengirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal. Begitulah pesan Rasulullah SAW di dalam mimpi ayah Rabi'ah. Setelah terbangun dari tidurnya, ayah Rabi'ah langsung menangis sembari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyuruh seseorang menyampaikan surat yang telah ia tulis kepada gubernur sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Setelah surat itu sampai kepada gubernur Isa Az-Zaddan, sang gubernur pun menangis dan merasa malu kepada Nabi. Ia tidak saja membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin sebagai tebusan rasa malunya, namun ia juga menanggung seluruh kebutuhan keluarga Rabi'ah. Bahkan ia mendatangi rumah ayah Rabi'ah dan membujuknya agar selalu datang ke istana. Karena mimpi menakjubkan tersebut, Rabi'ah mulai diperbincangkan. Seorang bayi perempuan yang lahir membawa cahaya cinta dan kedamaian. Dialah Rabi'ah al-Adawiyah. Kelak di kalangan para sufi, Rabi'ah dikenal sebagai the mother of the Grandmaster. Ajaran mahabbahnya sangat populer dan sampai saat ini banyak kalangan sarjana muslim maupun non-muslim yang mengkajinya. Kesucian hati Rabi'ah merupakan anugerah yang menjadikannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan karena cintanya itulah wali agung ini kelak akan menjadi penengah bagi 70.000 orang sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabi'ah yang sejak kecil sudah sedemikian cemerlang hatinya menyebabkan Nabi Muhammad SAW bangga kepada perempuan sufi tersebut. Berkali-kali Nabi datang menemui Rabi'ah baik lewat mimpi maupun saat terjaga.
Nabi membimbing Rabi'ah mengenai cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, karena Rasulullah SAW sendiri yang memandu jalan cinta Rabi'ah. Maka jadilah Rabi'ah sebagai sosok agung dan sangat mengagumkan. Hidup melarat ternyata mendatangkan berkah bagi Rabi'ah. Masa kecil yang penuh kekurangan rupanya menjadi jalan baginya untuk tersambung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kefakiran yang disandang Rabi'ah bersama keluarganya merupakan jalan yang mengantarkannya kepada syafaat. Rabi'ah mensyukuri kefakirannya sebab panutannya, yakni Rasulullah SAW, juga fakir selama hidupnya. Kesamaan nasib inilah yang menyebabkan batinnya lengket dengan Nabi Muhammad SAW dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyala-nyala. Tidak ada amalan khusus yang dilakukan Rabi'ah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kecuali menyalakan hati dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mensyukuri kefakirannya. Hal inilah yang menjadikan mata batin Rabi'ah selalu terbuka dalam menangkap petunjuknya. Ketika dewasa, Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi yang mengajarkan pentingnya totalitas cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya melalui cinta, manusia bisa berjumpa mesra dengan Tuhannya. Orang yang sudah dibelenggu dengan kemesraan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi hak memiliki jalan ruhani untuk menemukan babus salam, yaitu sebuah pintu menuju alam musyahadah atau alam persaksian, dan perjumpaan dengan sang kekasih, sebagaimana ditempuh oleh Rabi'ah serta para sufi agung lainnya, dilakukan dengan cara mendatangi atau menghadirkannya. Lebih lanjut, Rabi'ah menegaskan tentang pentingnya seluruh aktivitas ibadah manusia dibaluti oleh rasa cinta, bukan mengharap imbalan surga. Karena itu, dalam salah satu penggalan doanya yang cukup populer, Rabi'ah berucap, "Aku mengabdi kepada Tuhan, bukan karena aku takut akan neraka, bukan pula aku mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku." Rasa cinta Rabi'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat total. Ia tak memperdulikan lagi imbalan surga dan siksaan neraka. Baginya, cinta kepada Tuhan merupakan segala-galanya. Tidak ada sedikit pun sisa dari cintanya kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Tsauri pernah menyaksikan keberanian Rabi'ah dalam menolak cinta seorang pangeran kaya raya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tergantikan. Suatu ketika Sufyan Tsauri bertanya kepada Rabi'ah, "Apakah kelak engkau akan menikah?" Rabi'ah menjawab, "Pernikahan merupakan kewajiban bagi mereka yang mempunyai pilihan. Padahal aku tidak mempunyai pilihan kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Bagaimanakah jalannya sampai engkau mencapai martabat itu?" tanya Sufyan Tsauri. "Karena telah kuberikan seluruh hidupku," ujar Rabi'ah. Lantas Sufyan Tsauri kembali bertanya, "Mengapa bisa kau lakukan itu, sedangkan kami tidak?" Dengan tulus Rabi'ah menjawab, "Sebab aku tidak mampu menciptakan keserasian antara perkawinan dan cinta kepada Tuhan." Penolakan terhadap dunia ini ialah perdamaian, kata Rabi'ah.
menanggapi lamaran seorang gubernur, sedangkan nafsu terhadapnya akan membawa kesengsaraan. Kendalikan nafsumu dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Bagimu, pikirkanlah hari kematianmu, sedang bagiku, Allah dapat memberiku semua yang telah engkau tawarkan itu, dan bahkan berlipat ganda. Aku tidak suka dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sesaat. Karenanya, selamat tinggal. Konsep mahabbah Rabi'ah yang merupakan saripati ajarannya menjadi inspirasi para kaum sufi sesudahnya. Dalam kaitannya dengan konsep mahabbah, Al-Ghazali mengatakan bahwa setelah mahabbatullah tidak ada lagi makom kecuali hanya merupakan buah darinya, seperti rindu, intim, dan kepuasan hati. Hidup Rabi'ah merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Dalam Tazkiratul Aulia, Fariduddin Attar berkomentar tentang Rabi'ah, sang zahid mulia yang tinggal di balik biara orang-orang pilihan Tuhan, seorang wanita suci di bawah hijab ketulusan, terbakar api cinta, tenggelam dalam kerinduan, tersulut oleh gairah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan kesucian Maryam, diakui semua orang, Rabi'ah al-Adawiyah, semoga Allah merahmatinya. Suatu ketika, Malik bin Dinar menjumpai Rabi'ah yang sedang terbaring sakit di atas kasur tua yang sangat lusuh. Kepalanya berbantalkan batu bata. Melihat kondisi tersebut, Malik bin Dinar berniat membantunya. "Aku memiliki teman-teman yang kaya," katanya. "Jika engkau membutuhkan bantuan, aku akan meminta kepada mereka." Dengan tegas, Rabi'ah menjawab, "Wahai Malik, engkau salah besar. Bukankah yang memberi makan mereka dan aku ialah sama?" Malik menjawab, "Ya, memang sama." Rabi'ah mengatakan, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lupa kepada hambanya yang miskin dikarenakan kemiskinannya, dan akankah dia ingat kepada hambanya yang kaya dikarenakan kekayaannya?" "Tidak," sahut Malik. Kemudian Rabi'ah menegaskan, "Karena dia mengetahui keadaanku, mengapa aku harus mengingatkannya? Apa yang diinginkannya, kita harus menerimanya." Sebagaimana ketika baru lahir, kilau cahaya cinta di wajahnya tak pernah surut, dan semesta bagaikan menangis ketika ditinggal pergi Rabi'ah al-Adawiyah ke hadiratnya. Dari Jubah Kanjeng Nabi, A. Yusrianto Elga dan Nur Fadilah.